Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit bagaimana cara menentukan nilai LD50 dan nilai anti-lock dengan menggunakan kalkulator saintifik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azariah Fadila dengan NIM 1901044 dari program studi S1 Farmasi. Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara menentukan nilai LD50, kita harus tahu dulu apa itu LD50. Nah, nilai LD50 merupakan dosis yang menimbulkan efek mematikan pada 50% hewan uji, dengan artian bahwa semakin besar nilai LD50 suatu obat, maka akan semakin aman obat tersebut. Secara umum, semakin kecil nilai LD50, maka akan semakin toksik senyawa tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika semakin besar nilai LD50, maka akan semakin rendah toksisitasnya. Nah, sekarang kita akan masuk pada metode penentuan LD50. Nah, untuk penentuan LD50 di sini menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode Thomson dan Weil, yang kedua ada metode Trevan. Nah, yang pertama yaitu metode Thomson and Weil. Nah, kita akan masuk pada contohnya. Berikut merupakan tabel jumlah kematian setelah 24 jam pemberian ekstrak, di mana ada 4 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Untuk dosisnya ada 50, 100, 200, dan 400 mg per kilogram berat badan. Kemudian ada log dosis 1,7, 2, 2,3, dan 2,6. Nah, untuk jumlah kematiannya ada 0, 1, 3, dan 4. Untuk persen kematiannya ada 0%, 20%, 60%, dan 80%. Nah, untuk mencari LD50 dengan menggunakan metode Thomson dan Weil ini yaitu menggunakan rumus log LD50 sama dengan log D besar ditambah D kecil dalam kurung F ditambah 1. Dengan keterangan D besar sama dengan dosis terkecil yang digunakan, D kecil sama dengan log dari kelipatan dosis, serta F sama dengan faktor pada daftar perhitungan LD50. Nah, sekarang kita masuk pada penyelesaiannya, di mana log LD50 sama dengan log D besar ditambah D kecil dalam kurung F ditambah 1. Kemudian masukkan nilai log LD besar, yaitu dosis terkecil yang digunakan. Pada tabel dapat dilihat dosis terkecil yang digunakan yaitu 50 mg per kilogram berat badan. Kemudian cari nilai D kecil. D kecil yaitu log dari kelipatan dosis. Nah, kita lihat kembali pada tabel antara dosis kelompok 1 ke kelompok 2, ke kelompok 3, dan ke kelompok 4, yaitu merupakan kelipatan dari angka 2. Nah, kemudian kita masukkan nilai F-nya. Tadi F kan merupakan suatu faktor pada daftar perhitungan LD50. Nah, untuk mencari nilai F ini dapat kita lihat pada tabel yang tertera, di mana untuk mencari nilai F kita harus tahu dulu nilai R-nya berapa. Kita lihat kembali pada tabel di mana jumlah kematian tadi ada 0, 1, 3, dan 4. Kemudian kita lihat pada tabel. Nah, jika nilai R-nya 0, 1, 3, dan 4, maka nilai F-nya yaitu 0,50.000. Nah, setelah kita mendapatkan angkanya, maka kita cari dulu berapa nilai dari log 50 serta log 2 dikali 1,5. Bisa menggunakan kalkulator saintifik. Nah, jika setelah mendapatkan angkanya kemudian dijumlahkan, berarti log LD50 sama dengan 1,69 ditambah 0,45 sama dengan 2,14. Nah, hasil dari log 2,14 ini kemudian akan kita cari nilai anti-locknya, yaitu nilai anti-lock dari 2,14 merupakan 138,03 mg per kilogram berat badan. Tadi kan kita mencari anti-lock untuk mendapatkan nilai LD50-nya. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara mencari anti-lock dengan menggunakan kalkulator saintifik. Nah,
Untuk mencari nilai antilognya, masukkan angka yang akan dicari antilognya, misalnya 2,27. Lalu tekan INV dan log, kemudian akan didapatkan angkanya, yaitu 186,20. Nah, angka berikut merupakan angka antilog dari 2,27. Nah, yang kedua yaitu ada metode Trevan. Metode Trevan merupakan cara yang sederhana, tetapi memerlukan jumlah hewan yang besar untuk memperoleh hasil yang lebih teliti. Beberapa tingkat dosis harus ditentukan terlebih dahulu. Pengamatan dilakukan 24 jam setelah perlakuan dan ditentukan persen kematian setiap kelompok. Antara log dosis dan persen kematian dihubungkan sehingga akan didapatkan grafik yang berbentuk sigmoid. Nilai LD50 didapatkan dengan cara menarik garis dari angka 50% pada sumbu Y dan diplotkan pada sumbu X. Nah, berdasarkan tabel yang sama dengan metode Thomson dan Wells sebelumnya, maka akan didapatkan kurva sebagai berikut. Dengan nilai Y sama dengan 93,333X minus 160,67 dan R2-nya sama dengan 0,98. Nah, cara mencarinya yaitu Y sama dengan 93,33X minus 160 dikurangi 67. 50 sama dengan 93,33X dikurangi 160,67. Dan akan didapatkan nilai X sama dengan 2,2572. Untuk mencari nilai LD50-nya, hasil X tadi yaitu 2,2572 akan kita cari antilognya, sama seperti mencari antilog pada metode sebelumnya, dan didapatkan nilai LD50 sama dengan 180,800 mg per kilogram berat badan. Pada metode Trevan tadi kan kita akan menggunakan kurva. Nah, bagaimana sih cara menggunakan kurva ini? Nah, di sini cara membuat kurva yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel. Caranya, buat dahulu tabel yang ingin dibuatkan kurva. Setelahnya, blok tabel tersebut. Kemudian pilih insert lalu scatter. Kemudian secara otomatis kurva akan muncul. Lalu pilih salah satu kurva. Klik dan akan muncul beberapa pilihan, kemudian pilih Add Trend Line. Setelah selesai, klik Display Equation on Chart dan Display R-Square Value on Chart. Nanti akan muncul tanda centang ataupun checklist. Nah, kemudian akan muncul nilai Y yang diperoleh serta R2 yang muncul. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.